Hai teman-teman, jumpa lagi kita di channel Siswa Pembelajar. Di channel Siswa Pembelajar, kita akan mengupas tuntas tentang bahasa Indonesia khusus SMP. Agar kalian tidak ketinggalan video dan materi-materi yang terbaru dari saya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan cara mudah dan menyenangkan. Selamat belajar. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih membahas KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, kemudian menuliskan hasilnya di lembar kerja. Jadi ada dua fokus pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada struktur berita, kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan berita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas struktur berita dulu. Nanti pada video selanjutnya baru kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ya, berikut ini saya tampilkan kepada teman-teman tentang struktur berita. Jika kita memperhatikan atau menyimak baik-baik berita yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, maka berdasarkan strukturnya berita itu dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Jadi isi berita dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu berupa informasi yang penting dan informasi yang kurang penting. Informasi penting disebut juga dengan pokok-pokok informasi atau unsur-unsur utama dari sebuah berita. Apa saja unsur-unsur utama dari sebuah berita? Jadi unsur-unsur utama dari sebuah berita itu dapat kita singkat menjadi adik Simba yang terdiri atas pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian kata tanya apa. Ada pula yang diawali dengan kapan atau pertanyaan bagaimana, biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Nah, informasi yang kurang penting yang lazim disebut pada uraian atau ekor berita, bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Nah, perhatikan berita tentang macet yang terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Ekor berita yang dimaksud berupa tumpukan-tumpukan truk yang mau masuk ke dalam pelabuhan. Dengan struktur berita atau penyajian yang semacam itu, susunan informasi di dalam suatu berita tersaji dalam pola piramid terbalik. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, ini ada piramid terbalik di mana yang berada paling atas itu kepala berita atau lead, kemudian ada tubuh berita dan menyusul ekor berita yang berada pada bagian yang runcing atau pada bagian yang kurang penting. Jadi pada bagian awal itu merupakan bagian pokok, bagian inti dari sebuah berita, dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak terlalu penting. Jadi kadang kalau kita mendengarkan sebuah berita atau membaca sebuah berita, cukup kita baca paragraf awalnya saja, 2 atau 3, setelah itu paragraf terakhir
yang tidak terlalu penting itu tidak apa-apa tidak dibaca karena sudah mendapatkan informasi yang kita cari yang berada pada kepala berita dan tubuh berita. Teman-teman, berikut ini kita saksikan sebuah contoh berita tentang pohon tumbang tutup jalur busway. Nah, dari berita ini kita akan melihat struktur berita sebagaimana yang telah kita jelaskan atau kita saksikan pada slide-slide sebelumnya. Nah, struktur berita itu yang berbentuk piramid terbalik. Yang pertama, kita lihat dulu judul beritanya. Jadi judul beritanya itu ada pohon tumbang tutup jalur busway. Nah, itu judul beritanya. Kemudian kita lihat lagi kepala berita. Nah, kepala berita ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu pada hari Rabu dan seterusnya. Kita fokus pada paragraf pertama dulu ya. Nah, di paragraf pertama ini kita sudah menemukan satu pertanyaan apa, kemudian ada di mana, selanjutnya ada kapan, dan ada mengapa, serta ada bagaimana. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada bagian tubuh berita. Nah, ini beritanya secara keseluruhan saya tampilkan lagi. Tubuh berita itu berada pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Kita fokus ke paragraf 3 dan 4. Dari paragraf 3 dan 4 kita menemukan jawaban dari pertanyaan siapa. Yang pertama itu ada warga dan yang kedua ada dinas pertamanan. Nah, itu pada bagian tubuh berita. Jadi dari 6 unsur berita hanya ada satu dari tubuh berita yang kita temukan, yaitu hanya jawaban dari pertanyaan siapa. Nah, sekarang kita beralih ke bagian ekor berita. Ekor berita berada pada bagian paling bawah, yaitu paragraf terakhir. Nah, kita fokus pada bagian ekor berita. Apakah di sini masih ada informasi yang penting? Ya, ternyata di sini masih ada informasi yang penting. Cuma satu informasi yang penting yang kita temukan dari ekor berita, yaitu masih jawaban pertanyaan dari unsur siapa. Jawabannya adalah petugas TMC atau Traffic Management Center. Untuk menguji pemahaman teman-teman dari pelajaran kita ini, saya ingin meminta kepada teman-teman untuk mencari struktur dari sebuah berita yang saya tampilkan. Di sini saya tampilkan sebuah berita yang berjudul Remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Nah, berita ini hanya terdiri dari 3 paragraf. Silahkan teman-teman mencari manakah yang merupakan bagian kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Selamat mengerjakan. Jadi lembar tugasnya itu berada di LKPD yang saya juga sudah buatkan untuk teman-teman formatnya. Nah, formatnya itu terdiri atas tabel yang di dalamnya ada 3 kolom. Kolom pertama berisi bagian-bagian berita. Dari bagian-bagian berita ini ada 3 nomor. Yang pertama ada kepala, kemudian ada tubuh, dan ada ekor. Di kolom kedua ada paragraf ke. Jadi semisalnya kepala berita berada di paragraf kedua, silahkan teman-teman tulis paragraf 2. Kemudian tubuh mungkin ada di bagian paragraf terakhir, silahkan teman-teman tulis paragraf ketiga. Kemudian paparan isi. Paparan isi ini maksudnya semisalnya di bagian kepala berita itu unsur-unsur apa yang teman-teman temukan. Mungkin di bagian tubuh berita terdapat
jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, dan mengapa. Kemudian mungkin di bagian ekor berita terdapat jawaban pertanyaan dari bagaimana. Ya, silakan teman-teman selesaikan tugasnya. Selamat bekerja. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Dadah.